Baik, hutan di Indonesia itu kurang lebih 120 juta hektar ya. Dan kalau di antara negara-negara tropis, luas hutan di Indonesia itu nomor 3 di dunia setelah Brasil dan Kongo ya. Dan dalam beberapa dekade terakhir bisa dikatakan kondisi hutan di Indonesia itu cukup memprihatinkan. Penurunan luas hutan itu cukup besar dari tahun ke tahun. Dan kalau kita perhatikan kan akhir 90-an itu setelah masa reformasi itu kan terjadi euforia dan masyarakat cukup banyak menjarah hutan sehingga illegal logging ini menjadi salah satu perhatian yang cukup penting bagi pengelolaan hutan di Indonesia. Akhir 90-an sampai awal 2000-an itu kan memang salah satu problem utama deforestasi di Indonesia itu adalah illegal logging. Dan cukup banyak negara di dunia yang mempunyai perhatian terhadap dampak illegal logging dan perdagangan kayu ilegal. Sehingga pada 2001 itu beberapa menteri kehutanan dan lingkungan hidup dari negara-negara Asia dan Eropa itu mengadakan pertemuan di Bali. Dan di situ mereka menyepakati satu pendekatan bahwa penting sekali untuk segera memberantas illegal logging dan perdagangan kayu ilegal sehingga diharapkan nantinya bisa berkontribusi pada pengelolaan hutan yang lebih baik. Nah, di 2003 Eropa ataupun Uni Eropa itu meluncurkan satu inisiatif yang namanya Forest Law Enforcement Governance and Trade. Hampir sama dengan deklarasi di Bali tadi. Kalau deklarasi di Bali adalah Forest Law Enforcement and Governance, inisiatif Uni Eropa ini ditambahi satu kata lagi, yaitu trade. Sehingga bagaimana upaya memperbaiki tata kelola hutan di tingkat domestik disasar dari sisi market, dari sisi pasar, dari sisi perdagangan kayu. Sekitar 2007 pemerintah Indonesia mulai negosiasi dengan Uni Eropa untuk menjalin perjanjian kerjasama sukarela, ya, atau yang dinamakan dengan Voluntary Partnership Agreement. Nah, ini agreement antara negara eksportir dengan Uni Eropa. Di sini Indonesia ya. Nah, di dalam agreement ini apa? Kedua belah pihak berjanji untuk memastikan kayu-kayu yang diperdagangkan di antara kedua belah pihak ini merupakan kayu-kayu yang legal. Sehingga sampai saat ini Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang telah diberi kewenangan untuk mengeluarkan FLEGT license ataupun lisensi FLEGT. Apa ini? Jadi produk-produk Indonesia kalau masuk ke Uni Eropa tidak perlu lagi yang namanya due diligence. Due diligence itu ditelusuri lagi, tidak perlu ditelusuri lagi. Karena tadi sudah dianggap sudah berasal dari produk-produk yang legal yang dijamin oleh sistem verifikasi legalitas kayu. Oke, jadi SVLK itu sebenarnya singkatan ya, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Nah, artinya kalau suatu sistem kan berarti ada komponen-komponennya nih apa aja gitu kan. Jadi sistem itu mengcover dari kayu itu sejak di hutan, diproses di industri primer awal, pengolahan awal, sampai nanti dia di tangan pengguna terakhirnya, end usernya. Ya kalau di dalam negeri ya dari hutan sampai dikonsumsi masyarakat, terus kalau yang diekspor berarti ya sampai negara tujuan ekspornya gitu. Jadi dia dari ditanam, dipanen, diangkut, diproses sampai diperdagangkannya itu harus legal. Legal itu artinya berarti comply dengan peraturan ya, semua peraturan yang ada di Indonesia. Prinsip umumnya sebenarnya itu SVLK itu. Kenapa kok harus ada sertifikasi itu di produk? Jadi ada
memastikan ya bahwa memang benar-benar produk-produk kayu itu benar-benar dipanen, diedarkan, diproduksi secara legal dia. Karena apa? Kita tahu ya, kayu jagain hutan tuh nggak semudah kayak kita jagain rumah ditentengin bisa gitu kan. Artinya tiba-tiba nanti ada pencurian nggak diketahui, seluas itu kan tahu diambil, dan itu ternyata jadi kursi yang kita pakai. Kan coba lihat, kita kan nggak tahu kan. Nah makanya itu kan harus disertifikasi di setiap titiknya supaya dipastikan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar, tidak ada kayu-kayu illegal logging itu yang masuk ke jalur distribusinya itu tadi. Gitu. Jadi kalau ada yang ngomong SWLK, pertama ya ini perlu diluruskan dulu. Kalau kita dengar banyak orang cerita SWLK itu susah. Satu biasanya SWLK itu apa? Satu susah, dua apa mahal, beda ribet kan. Jadi kita harus pahami dulu karakteristiknya nih. IKM ini, distrik kecil menengah ini, itu biasanya mereka mengelolanya itu one man show. Jadi kayak saya nih punya pabrik gitu ya, misalnya cuma kecil, karyawannya 10. Itu ya yang beli kayu saya, yang ngurus izin saya, yang ngurus karyawan saya, sampai nanti listrik mati beli genset ya saya, kan gitu kan? Kan? Nah itu jadi masalah, jadi seolah-olah tanda kutip ya, itu menambah kerjaan SWLK ini. Padahal SWLK itu sebenarnya bukan aturan baru kalau dilihat dari persyaratannya. Jadi di industri itu di SWLK itu ada 4 prinsip namanya. Prinsip 1 itu legalitas. Legalitas itu isinya dia wajib punya akte, punya izin industri gitu kan. Terus dia punya dokumen lingkungan, itu kan prinsip-prinsip itu. Orang berusaha kan walaupun nggak ada SWLK pun itu udah wajib dari zaman dulu itu kan. Nah syarat kedua adalah tentang kelegalitas bahan baku sama produksi. Ya dari dulu pun disyaratkan industri itu nggak boleh nerima kayu ilegal kan. Nah itu dicek lagi. Jadi semua pembelian kayunya ada, dokumen angkutannya ada gitu di situ. Prinsip ketiganya adalah perdagangan. Dia ngirim kayu ke luar negeri atau ke lokal tuh pakai dokumen juga. Ini dari dulu udah dipersyaratkan, gitu kan? Nah, yang keempat tentang ketenagakerjaan dan K3. Kayak diwajibkan untuk karyawan tuh dibebaskan untuk berserikat. Terus wajib tuh pabrik wajib menyediakan alat pelindung diri, ada jalur evakuasi, kan memang dari dulu udah disyaratkan. Nah pertanyaannya kenapa kok ini dianggap seolah-olah ribet gitu kan? Seolah-olah ribet kan? Ya karena mungkin kalau selama ini nggak pernah lurus jalannya, begitu sekarang ditanyain ini wajib SWLK ini caranya apa? Ya ini yang dulu-dulu ini kan. Gue ternyata belum punya nih kan. Nah baru kebingungan mereka kan. Itu satu itu. Dan one man show tadi itu urusannya udah banyak kan. Nah yang kedua yang biasanya bikin ribet ini tidak bisa dipungkiri, ada proses pengurusan perizinan yang lumayan menyita waktu dan energi. Contohnya dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan itu kalau yang saya tangkap di sini ya, ada di Jogja khususnya ya, itu laboratorium ujinya masih kurang. Jadi kan mereka disyaratkan suatu pabrik itu wajib dites misalnya dari penilaian, wah ini menimbulkan efek debu nih banyak. Supaya lingkungannya nggak terpengaruh buruk, coba dites nih kadarnya seberapa sih maksimal. Nanti kan perlu diuji lab. Terus misalnya uji kebisingan, mesin-mesin itu kira-kira ganggu lingkungan nggak? Kalau artinya ketika itu diuji bising, berarti harus ada treatment kan, supaya bunyinya nggak keluar seperti apa gitu. Nah, pengujian ini yang nanti disyaratkan di dokumen lingkungan itu saat ini informasinya itu pengujiannya masih susah dilakukan. Nah, itu mungkin yang perlu dibantu sama pemerintah, sama perizinan sih, ngurus izin industri dan lain-lain. Jadi gini, tanda yang centang ada daunnya itu kan, nah itu tanda legal wood, Indonesia legal wood namanya. Tanda legal wood itu ada 2 peruntukannya. Satu bisa di dokumen atau di promosi atau di media promosi ya, kayak di surat menyurat itu boleh pakai itu. Yang kedua di produk, on product. Jadi ada istilahnya kalau di sertifikasi itu on product sama off product. Yang di on product itu boleh diberikan kepada produk-produk yang dihasilkan oleh organisasi atau unit manajemen yang sudah bersertifikat SPHPL atau SLK. Bagi saya SPLK itu harusnya satu sebagai wibawa bangsa lah. Bahwa kita tuh bisa loh ngatur diri kita sendiri, kita ngatur negara, kita punya sendiri nih, kita punya standar legal sendiri nih, nggak perlu diatur sama orang lain lah, itu nomor 1 tuh ya. Jadi kewibawaan Indonesia itu ada di situ. Yang kedua ya ini sistem untuk menjaga kelestarian lingkungan gitu loh. Sekarang dikomparasi antara lingkungan sama ekonomi, ya pasti kalau lo mau ekonominya tinggi ya
pasti ada trade off kan, lingkungannya mesti terancam. Tapi kalau yang dari informasi yang pernah saya baca-baca ya di berita gitu, setidaknya gini, sekarang di masa era-era cinta lingkungan sekarang kan orang semakin peduli sama lingkungan hidup, bener kan? Bahwa orang semakin paham bahwa apa yang saya konsumsi sekarang tuh pengaruh loh ke lingkungan. Gue beli plastik misalnya yang gampang pecah ntar jadi sampah. Kalau gue beli plastiknya lebih bagus, bisa gue pakai 5-6 tahun ini lebih bagus kan gitu kan. Itu sama kayak kayu juga. Orang terutama kayak negara-negara maju ya, Uni Eropa, Amerika, Australia, Jepang itu mereka sudah mensyaratkan secara negara itu bahwa kayu yang diimpor ke negara mereka itu harus legal. Nah, SPLK ini sebagai toolsnya, alatnya membuktikan bahwa ini loh kayu yang nanti akan kalian impor ke negara kalian itu adalah kayu yang legal. Ya, yang jelas sudah bener lah. Ada suatu sistem yang lebih baik kok kan. Yang tadinya nggak ada, terus sekarang jadi diawasi, jadi diverifikasi, dicek oleh pihak ketiga. Itu suatu kemajuan yang luar biasa. Dan itu tadi, Indonesia itu nomor 1 di dunia. Oh, negara lain tuh belajar gitu loh ke sini, pengen menerapkan hal yang sama gitu kan. Sertifikasi. Iya, sertifikasi kayu yang sifatnya negara lah ya. Kan selama ini kan sertifikasinya hanya bisnis. By bisnis gitu loh, by permintaan bisnis bahwa lo sertifikasi gue beli produknya gitu kan. Dan ini semua loh, semua pelakunya mau disertifikasi gitu kan. Cuman ya kembali lagi, kalau adanya aturan tuh buat apa sih sebenarnya? Adanya aturan tuh karena ada potensi pelanggaran. Bener nggak? Kita lihat, hal-hal umum itu nggak diatur di kehidupan nih. Kita mau makan berapa hari, sehari 3 kali, 2 kali, 1 hari nggak ada yang marahin kan, nggak ada yang nyalain kan. Ya karena itu, nah suatu ketika kalau memang Indonesia itu memang udah semua masyarakatnya sadar bahwa nebang pohon itu harus legal, beruji pohon ya akhirnya peraturan tentang itu ya nggak perlu ada sebenarnya kan. Iya sih benar. Tentang sistem verifikasi legalitas kayu nggak perlu ada aturan nebang pohon, karena orang udah sadar kan gitu, bahwa itu nggak udah dilakukan. Nah jadi konteksnya adalah kalau memang kira-kira apa, SVLK ini bagus enggak kalau untuk menerapkan, ya itu kemajuan yang menurut saya luar biasa, capaian luar biasa bagi Indonesia. Kedepannya perlu lebih dikembangkan lagi, masalah-masalah yang ada perlu diatasi. Terus ya itu tadi, kalau bisa green procurement policy-nya segera dilakukan gitu kan. Jadi di dalam negeri ya cuman ekspor gitu. Selama ini kan ekspor aja nih wajib SVLK. Dalam negeri dimulai dari siapa? Ya yang bikin sistem dong. Iya. Yang punya sistem malah nggak melakukan itu, malah nyuruh-nyuruh orang kan gitu kan. Harusnya mereka mulai dulu, nanti baru masyarakat diedukasi perlahan bahwa tahu. Saya cuman punya impian misalnya gini, kayak kita masuk ke misalnya ke toko furniture gitu loh. Andaikan ya besok adik-adik kita atau anak-anak kita tuh dia tuh beli itu nanyanya, ini ada sertifikasinya nggak? Ini legal nggak? Ini ramah lingkungan nggak? Itu kan luar biasa sampai punya mindset sekarang. Kayak gitu. Kalau sekarang kan mikirnya, Pak, berapa murah ya? Berapa harganya? Masih concernnya masih ke duit doang. Kalau legal itu yang kiriman dari luar daerah, makanya kayu jati, akasia atau maunit, tapi dari luar daerah, dari Wonosari atau dari daerah sekitarnya itu. Kalau kayu kampung itu harusnya pakai, itu isinya dari minta ke kelurahan aja itu. Kesulitannya itu hanya wirawiri sana kemari itu. Kalau masalah surat menyurat sebenarnya nggak sulit, gampang itu. Kalau menurut saya itu kalau masalah legalitas itu lebih bagus. Itu kan kalau kita mau ngirim mana-mana kita kan nggak susah, gampang. Kalau kayunya itu legalitas kan lebih mudah. Ya. Kalau nggak legalitas kan susah, kita mau ngirim ke luar itu kan, itu syaratnya harus pakai legalitas kalau ngirim ke luar. Kalau menurut saya itu bagus itu. Ya untuk sekedar pemasukan saya sebagai pengusaha kayu ini, kalau bisa ya untuk mengurus surat menyurat itu kalau bisa lebih dimudahkan, dan kalau bisa biayanya itu ya nggak besar-besar. Soalnya sebagai pengusaha kayu itu ya itu susahnya itu kalau mengurus surat biayanya terlalu besar kan susah nantian.
Sebenarnya memang illegal logging terjadi memang benar karena adanya pasar ya. Masyarakat itu memang masih membeli produk ilegal begitu. Masyarakat ini tidak hanya masyarakat Indonesia, masyarakat dunia itu banyak ya. Banyak sekali pasar-pasar yang masih menerima kayu-kayu yang sumbernya tidak jelas, kayu-kayu yang disinyalir ilegal. Jadi memang kalau saya boleh menyarankan, mungkin mari kita bisa berkontribusi dalam upaya penyelamatan hutan, salah satunya dengan membeli produk-produk yang terjamin legalitasnya, produk-produk yang bukan ilegal, produk-produk yang legal.